Minasan, konnichiwa. Okahana YouTube channel yokoso. Nah, di antara kalian, siapa yang ingin bekerja ke Jepang? Saya. Tentu teman-teman banyak bertanya ya, gimana ya caranya kerja ke Jepang? Pengen ya kerja ke Jepang? Pasti banyak di antara kalian yang ingin bekerja ke luar negeri karena faktor dari gaji juga dan lain sebagainya, berbagai macam jenis alasan ya. Nah, di video saya kali ini saya mau memberikan tips kepada kalian cara bekerja ke Jepang. Oke, tonton terus videonya ya. Jepang merupakan salah satu negara yang banyak dituju oleh negara asing dalam hal untuk pekerjaan. Salah satunya yaitu negara kita ya, Indonesia. Untuk bisa bekerja di Jepang itu tentunya tidak perkara mudah, tidak gampang. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan juga sesuai potensi kebutuhan. Jepang cukup sangat selektif dalam memilih tenaga kerja asing yang datang ke negaranya untuk tujuan bekerja. Nah, apa saja persyaratannya agar kita bisa kerja ke Jepang? Persyaratan pertama adalah kalian harus belajar yang namanya bahasa Jepang. Setidaknya kalian bisa berbahasa Jepang walaupun tidak fasih, bisa mengucapkan salam, dan juga bisa dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Jepang. Dan tidak itu saja, kalian harus belajar yang namanya huruf katakana, hiragana, dan lebih baik lagi apabila kalian bisa menulis dan membaca yang namanya kanji. Karena seperti kita ketahui, di Jepang itu tidak ada yang namanya romaji atau huruf Latin ya, yang A sampai Z semua ditulis dalam huruf Jepang. Jadi kalian harus semangat untuk belajar yang namanya bahasa Jepang. Oke? Bisa berbahasa Jepang dengan fasih itu adalah syarat utama dari kalian jika ingin bekerja di Jepang. Dan juga jika kalian dapat fasih dalam berbahasa Jepang, at least kalian bisa direkomendasikan untuk bekerja di Jepang. Dan itu adalah peluang yang sangat besar untuk kalian. Tips yang kedua, yaitu kalian melamar pekerjaan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu cukup banyak jumlahnya ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah berkecil hati, ada banyak peluang untuk kalian bisa diterima di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu. Perlu teman-teman ketahui di sini, biasanya perusahaan asing yang berada di Indonesia itu melakukan transfer karyawan ke negara Jepang dan sebaliknya. Jadi ini adalah chance untuk kalian. Transfer ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja di tempat pusat perusahaan di mana kalian bekerja. Nah, sebelum kalian melamar itu, kalian wajib ketahui dari posisi pekerjaan kalian di perusahaan cabang agar kalian mendapatkan peluang besar untuk bisa ditransfer ke perusahaan induk ya, perusahaan yang ada di Jepang. Tips yang ketiga yaitu menjadi magang dari Departemen Tenaga Kerja. Cara lain yang bisa kalian tempuh untuk bisa bekerja di Jepang yaitu menjadi pemagang ya. Menjadi pemagang di Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker untuk kalian bisa ke Jepang nanti. Depnaker Indonesia sudah bermitra sejak lama dengan menjalin hubungan dengan program IMM Japan sejak lama. Menjadi magang untuk Depnaker dalam program tersebut memberikan kalian peluang untuk bisa bekerja ke Jepang dengan mudah.
kalian tidak usah khawatir tentang gelar pendidikan yang kalian punyai, sebab Depnaker akan menerima kalian minimal kalian itu pendidikannya adalah minimal SMA. Pekerjaan yang tersedia dalam program IMM Jepang yaitu bagian teknisi, perkebunan, peternakan, dan pabrik, dan lain sebagainya. Tips yang keempat yaitu mencari sekolah di Jepang. Bagi teman-teman yang sulit untuk mengurus dari dokumen untuk bisa bekerja di Jepang, cara yang paling mudah adalah kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian di Jepang. Misalkan setelah kalian tamat SMA, kalian bisa sekolah di Jepang yaitu yang bernama Nihongo Gakko. Bersekolah di Jepang hingga pendidikan kalian selesai. Kalian bersekolah di Jepang, tentunya peluang untuk kalian mendapatkan pekerjaan di Jepang itu kesempatannya sangat besar. Nah, setelah kalian selesai menempuh pendidikan kalian bisa mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan melalui koran, Hello Work, dan lain-lain. Dan setelah itu, perusahaan tersebut akan membuatkan dokumen untuk kalian agar bisa di Jepang. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menyiapkan berbagai dokumen agar kalian bisa kerja di Jepang. Nah, satu saran dari saya, 10 tahun yang lalu itu di dekat rumah saya ada namanya Nihongo Gakko, di mana pelajarnya itu semua dari berbagai negara, Cina, Vietnam, Taiwan, Australia, termasuk Indonesia juga. Dan entah kenapa setelah itu siswa dari Indonesia itu tidak ada. Setelah saya bertanya, ternyata bukan ingin menjelek-jelekan ya teman-teman, hanya ingin share kepada kalian. Sebagian 80% dari siswa itu melarikan diri ya teman-teman. Sebenarnya mereka belajar bahasa Jepang, tapi mereka sebelum visa belajarnya selesai, mereka runway melarikan diri dan mencari pekerjaan di Jepang ya teman-teman, otomatis menjadi ilegal ya. Karena itu sampai sekarang Nihongo Gakko yang ada dekat rumah saya itu di blacklist orang Indonesianya, jadi tidak bisa belajar Nihongo Gakko di sekolah yang ada di dekat rumah saya. Jadi kalian kalau ingin belajar benar-benar belajar di Jepang, pergunakan waktu dan juga taati peraturan yang ada. Jangan gara-gara satu orang, semua orang jadi kena imbasnya. Jadinya orang-orang Indonesia yang lain yang keinginannya baik-baik ingin belajar ke Jepang jadinya di blacklist ya teman-teman. Jaga benar-benar citra dari bangsa Indonesia, jangan menjadi citra buruk di Jepang ya teman-teman. Jangan menjadi citra buruk di mata orang Jepang, oke? Nah, yang keempat, tips terakhir dari saya jika kalian ingin bekerja di Jepang yaitu tips terakhirnya yaitu dengan menikah dengan orang Jepang. Karena jika kalian menikah dengan orang Jepang, kalian bisa dengan gampang bekerja di Jepang. Dan juga jika kalian sudah lama tinggal di Jepang, at least juga dari visa kalian itu visa temporary menjadi visa permanen, yaitu visa seumur hidup ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin menikah dengan orang Jepang, tentunya kalian harus mencari pacar orang Jepang tentunya ya. Dan kalian juga harus bisa berbicara menggunakan bahasa Jepang tentunya agar kalian bisa berkomunikasi dengan pacar kalian. Dan jika kalian memang berjodoh dengan orang Jepang, kalian bisa menikah dan tinggal di Jepang. Dan misalkan kalian sudah mempunyai visa temporary maupun permanen, kalian harus jaga citra baik dari
warga Indonesia. Kalian harus menjaga citra baik dari masyarakat Indonesia agar tidak menjadi citra buruk di warga negara Jepang ya teman-teman tentunya, karena kalian misalnya melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang kriminalitas misalnya, ya kalian visanya kalian out, kalian bisa dideportasi pulang ke Indonesia, dan itu ya hal yang paling gak diinginkan ya teman-teman. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga dan mempunyai anak, alangkah kasihan sekali nasib anak-anak kita. Oke? Nah, sekian tips dari saya apabila kalian ingin bekerja di Jepang. Nah, teman-teman semua, demikian 4 tips dari saya cara bekerja ke Jepang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian penasaran? Jika kalian penasaran dan ingin bertanya-tanya tentang kehidupan di Jepang, kalian jangan sungkan, kalian klik description box ya teman-teman. Di situ kalian akan terhubung dengan Facebook saya. Oke. Nah, jika kalian juga ingin bertanya-tanya, kalian bisa meninggalkan komentar kalian pada kolom komentar di bawah ya. Oke. Terima kasih telah menonton video saya hingga usai. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's